Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita bisa bertemu lagi untuk belajar bersama mengenai telaah kritis jurnal. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Siti Romawati, saya mahasiswi program Pasca Sarjana Magister Kesehatan Masyarakat Stikes Bina Usada Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan telaah kritis jurnal yang sudah saya lakukan pada sebuah jurnal dari Pakistan. Jadi, jurnal ini ditulis oleh Usma Uroj, Asma Ansori, Asifah Siraj, Sumaira Khan, dan Humaira Tariq. Pada layar akan tampak di sebelah sisi kanan. Dari sisi kanan saya, ini adalah jurnal asli yang bisa diakses secara gratis. Kemudian yang di sebelah kiri ini adalah telaah kritis dari jurnal yang sudah saya buat. Oke, kita akan mulai dari judul terlebih dahulu. Judul dari jurnal ini adalah Expectation, Fears, and Perceptions of Doctors During COVID-19 Pandemic. Dari judul ini kita bisa melihat bahwa judul ini terdiri dari 7 kata. Jadi masih sesuai dengan kaidah penulisan judul jurnal, yaitu kurang dari 15 kata. Kemudian selanjutnya kita lihat di sini untuk penelitinya, di sini dituliskan Usma Uroj, ini di bagian awal, biasanya ini adalah peneliti utama atau penulis utama. Sedangkan untuk co-authornya ada Asma Ansari, Asifah Siraj, Sumaira Khan, dan juga Humaira Tariq. Di sini peneliti ditulis tanpa menuliskan afiliasi akademik dari peneliti dan juga penulis. Kemudian kita masuk ke bagian abstrak. Di sini abstrak di sini disajikan kurang lengkap. Abstrak ini tidak mencantumkan background atau latar belakang dari penelitian ini, tapi langsung merujuk kepada tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk apa tujuannya. Nah, jadi tidak ada latar belakang. Kemudian selain itu juga penulisannya ini tidak dalam satu paragraf. Seharusnya penulisan jurnal itu dalam satu paragraf. Oke, kemudian selanjutnya di sini untuk desain penelitian, populasi, sumber data, analisis data, hasil dan kesimpulan sudah dicantumkan, tapi memang tidak dibuat dalam satu paragraf. Untuk tujuan penelitian itu sendiri, di sini bisa kita lihat bahwa tujuannya adalah untuk mengeksplorasi ekspektasi atau harapan dan ketakutan yang dihadapi para dokter selama pandemi COVID-19. Kemudian metodenya sudah disebutkan juga di abstrak, metodenya adalah menggunakan metode campuran survei eksplorasi. Kemudian di sini juga untuk hasilnya dipaparkan bahwa dari hasil di sini dideskripsikan mengenai usia rata-rata peserta yaitu 33,58 plus minus 4,21 tahun. Kemudian untuk yang perempuannya di sini ada 150 orang dan laki-laki 72 orang yang ikut berpartisipasi pada penelitian ini. Kemudian dari 150 perempuan dan 72 laki-laki itu 29-nya adalah profesor kanan, kemudian asisten profesor 34 asisten profesor, kemudian 56 residen senior dan 103 petugas medis dan petugas rumah yang menanggapi survei tersebut atau penelitian ini. Nah, dari sejumlah peserta atau partisipan tersebut, peserta penelitian ini 134 dokter yang ikut itu bekerja di rumah sakit yang di dalamnya tidak terdapat pasien COVID-19. Sementara sisanya itu di rumah sakitnya ada pasien yang dirawat dengan COVID-19. Nah, ternyata dari hasil penelitian tersebut, ketakutan yang dialami adalah termasuk ketakutan, rasa takut akan menginfeksi keluarga. Di sini dikatakan oleh 177 peserta atau 79,7%. Kemudian takut akan cepatnya penyebaran penyakit, ada 140 partisipan yang menyatakan hal tersebut. Kemudian ketakutan akan komplikasi penyakit dan ketakutan untuk menjadi carrier serta ketakutan untuk adanya misdiagnosis. Jadi kekeliruan diagnosis bahwa pasien atau orang tersebut tidak terdiagnosis untuk COVID-19-nya. Jadi tidak terjadi pencegahan yang baik terhadap pasien tersebut, seperti itu. Kemudian untuk harapannya di sini lebih dari 80% dari partisipan mengharapkan
dari senior atau administrasi untuk memberikan alat perlindungan diri atau APD, fasilitas, kemudian melanjutkan penyampaian pasokan-pasokan barang penting, memastikan keselamatan dokter, menghindari paparan semua dokter dan menjaga tenaga kerja cadangan, kemudian membatasi pemeriksaan rutin, jadi menghindari kontak, kemudian menghindari panik, sedangkan untuk 20% sisanya itu tidak memiliki harapan. Nah, di dalam abstrak ini tidak disebutkan keterbatasan dari penelitian. Kemudian untuk implikasi praktis dari penelitian tersebut disebutkan bahwa penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang harapan, ketakutan, dan persepsi tenaga kesehatan garda depan, sehingga nantinya diharapkan bisa menjadi pertimbangan saat dibentuknya atau hendak dibuatnya kebijakan-kebijakan mengenai COVID-19 ini terhadap para tenaga kesehatan. Kemudian nilai dan keaslian dari penelitian ini juga disebutkan, juga tidak disebutkan apakah penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari penelitian sebelumnya atau tidak. Pada pendahuluan, di sini sudah dijelaskan bahwa pada akhir tahun 2015 itu terdapat permasalahan global di bidang kesehatan, di mana di Wuhan atau Cina itu banyak sekali masyarakat yang terinfeksi oleh suatu virus baru yang kemudian dinamakan oleh virus corona, dan penyakitnya disebut COVID-19 atau coronavirus disease 2019, pada tahun 2019. Nah, selanjutnya pada Januari 2020 WHO mulai mendeklarasikan suatu outbreak dari penyakit coronavirus ini, disebut dengan COVID-19, ke dunia internasional. Karena COVID-19 tersebut sudah menyebar, virus coronavirusnya sudah menginfeksi sampai ke luar kota Wuhan, bahkan sampai ke negara tetangga dan negara lain hampir di seluruh dunia. Nah, untuk di negara Pakistan sendiri itu para peneliti ingin meneliti ekspektasi, kemudian persepsi, dan juga ketakutan yang dialami oleh tenaga kesehatan dalam menangani pasien-pasien ya dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Nah, di bagian pendahuluan ini, para peneliti sudah menyampaikan adanya gap fenomena, di mana ada banyak sekali informasi non-ilmiah tanpa filter yang beredar mempengaruhi para tenaga kesehatan profesional. Padahal sebenarnya para staf atau tenaga kesehatan tersebut seharusnya perlu dilindungi dari tekanan-tekanan yang sifatnya kronik tersebut dan kesehatan mental yang butuh untuk dilindungi selama pandemi COVID-19 tersebut. Nah, tapi dalam hal ini di pendahuluan tidak terdapat research gap karena peneliti tidak mencantumkan penelitian-penelitian sebelumnya yang serupa, dan juga tidak terdapat teori yang menjadi rujukan atau dasar penelitian pada penulisan jurnal penelitian ini. Pada penjelasan bagian pendahuluan ini juga tidak menggunakan bagan untuk alurnya sehingga kurang mudah untuk dipahami oleh pembaca. Jadi di sini semuanya ditulis dengan menggunakan paragraf, kemudian hipotesis yang diajukan juga tidak disebutkan secara langsung dalam jurnal ini. Ini bagian pendahuluannya. Kemudian variabel-variabel dari hipotesis itu juga tidak dijelaskan tidak dijelaskan dengan teori yang relevan. Oke, jadi kita masuk ke bagian metodologi. Jadi di sini disebutkan bahwa penelitian ini adalah sebuah penelitian cross-seksional berbasis web survey dengan menggunakan Google Form. Nah, untuk populasinya di sini kita bisa melihat, di sini sudah saya tulis ya, populasinya adalah klinisi yang berdarah Pakistan. Kemudian ada beberapa juga yang merupakan berkebangsaan United Kingdom dan juga dari USA, masing-masing ada 10 peserta yang mereka itu secara aktif terlibat dalam praktek klinik dan juga kewajiban selama pandemi COVID-19. Nah, mereka itu siapa saja yang terlibat? Jadi sebenarnya mereka adalah terdiri dari background yang berbeda-beda. Di antaranya di sini ada ahli anestesi, kemudian ada ahli bedah, ada dokter umum, ada ahli radiologi, ada ahli patologi, ahli dokter anak, kemudian ahli ginekologi, kemudian ada yang postgraduate, ada petugas medis ya, dan juga petugas rumah tangga yang bekerja pada institusi kesehatan.
Jadi karena background mereka yang berbeda-beda ini tentunya akan membuat hasil dari penelitian ini dapat digeneralisasikan. Seperti itu. Kemudian untuk sampelnya, di sini sampel dihitung dengan menggunakan kalkulator FV, kemudian teknik samplingnya menggunakan purposive sampling, dan intervensi yang dilakukan di sini tidak ada intervensi yang dilakukan. Untuk desain studinya di sini adalah desain studi kualitatif, ya, jadi mendeskripsikan. Kemudian untuk pengumpulan kriteria inklusi dan eksklusinya tidak disebutkan, dan pengumpulan datanya di sini dilakukan pada 222 peserta. Jadi awalnya itu dari purposive sampling itu kita memperoleh 250 partisipan ya melalui purposive sampling. Kemudian dikontak melalui email dan juga WhatsApp group yang anonim. Kemudian selanjutnya juga dikirimkan reminder melalui email dan juga WhatsApp. Nah, dari 250 partisipan tersebut ada 222 partisipan yang mengisi kuesioner dan mengirimkan kembali kuesionernya melalui Google Form. Jadi, data dikirimkan melalui Google Form, kemudian dikumpulkan oleh peneliti dan dirangkum atau dijadikan satu di lembar Excel. Nah, di sini untuk kuesionernya itu, uji validitasnya itu dilakukan dengan validasi dilakukan oleh 5 ahli yang bekerja sebagai pendidik medis dan juga konsultan senior yang berpengalaman lebih dari 15 tahun. Nah, dari survei ahli tersebut mendapatkan total 12 pertanyaan. Dari 12 pertanyaan itu 8 pertanyaan tertutup dan 4 pertanyaan terbuka. Oke. Nah, untuk penyajian datanya di sini sudah memadai dan lengkap. Jadi, penelitian ini melibatkan 222 peserta, di mana 150 peserta adalah perempuan dan 72 peserta laki-laki dengan usia rata-rata 33,58 plus minus 4,21 tahun. Di mana dari sejumlah tersebut itu 29 orang adalah profesor rekanan, kemudian 34 adalah asisten profesor. Untuk senior ada 56 orang, kemudian 103 orang itu merupakan petugas medis dan petugas rumah tangga. Dari sejumlah tersebut, tadi seperti yang disebutkan di abstrak, 134 itu bekerja di rumah sakit yang di dalamnya terdapat pasien COVID-19, sementara 88 dokter itu tidak memiliki pasien COVID-19 di rumah sakitnya. Untuk uji reliabilitas di sini telah dilakukan untuk mengurangi bias. Jadi data primer yang dikumpulkan dari partisipan penelitian, misalnya data karakteristik para responden lengkap dan valid. Kemudian desain penelitian, analisis data, diskusi, dan kesimpulan. Dari hasil penelitian yang disebutkan dalam jurnal ini disebutkan bahwa ketakutan yang dialami oleh para dokter itu meliputi ketakutan akan menginfeksi anggota keluarga yang lainnya, kemudian penyebaran penyakit yang sangat cepat, ketakutan akan komplikasi dari penyakit, kemudian ketakutan akan menjadi carrier, dan juga kekhawatiran atau ketakutan akan terjadinya misdiagnosis. Sementara untuk perasaan-perasaan yang disampaikan oleh dokter selama bertugas, di sini para dokter menyampaikan perasaan ketidakpastian dan ketakutan yang disampaikan oleh 27 partisipan. Kemudian rasa bertanggung jawab terhadap kewajiban merasa bertugas itu disampaikan oleh 62 dokter. Kemudian ada yang menyampaikan keadaan depresi sebanyak 129 partisipan, kecemasan oleh 191 partisipan, dan kekhawatiran oleh 64 partisipan. Tapi ada juga yang merasa termotivasi sebanyak 74 partisipan, dan merasa di sini disebutkan bahwa merasa sangat memiliki harapan yang penuh disampaikan oleh 126 partisipan. Sementara untuk rasa hati-hati disampaikan oleh 69 partisipan, dan kemudian ada yang merasakan perasaan ambisius oleh 34 partisipan dan perasaan yang gelisah dan bingung oleh 9 partisipan. Pada bagian diskusi di sini disampaikan bahwa dari 222 partisipan yang mengumpulkan data itu ada datanya 36,3% dari peserta itu memiliki ketakutan psikologis. Kemudian ketakutan akan komplikasi penyakit pada pasien dialami oleh 60,36%. Kemudian
79,7% takut untuk menginfeksi anggota keluarga, dan 27,9% ketakutan akan terjadinya misdiagnosis pada pasien COVID-19. Dan untuk harapan dari sebagian besar partisipan, dokter dari terhadap administrasinya adalah harapan akan adanya dukungan yang penuh, penyediaan alat perlindungan diri, kemudian distribusi dari sumber daya. Keterbatasan dari penelitian ini belum disebutkan. Sementara untuk implikasinya di sini disebutkan bahwa penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai harapan, perasaan, dan juga ketakutan yang dialami oleh para tenaga medis, terutama dokter yang bekerja selama masa pandemi COVID-19. Demikian telah kritis dari jurnal Expectation, Fears, Perception of Doctors During COVID-19 Pandemic. Semoga dapat membantu dalam mempelajari telah kritis terhadap jurnal penelitian kualitatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.